Hola, salam fans Garuda. Salam sehat sejahtera dan panjang umur untuk para teman-teman sekeluarga di sana. Dan tak lupa, seperti biasa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga Bani Sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Malaites sana. Mengingat hanya itulah satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO yang diberikan supaya mereka nggak lagi seenaknya klaim dan ngerecokin budaya orang. Lawakan hari ini datang dari tetangga seberang. Di mana Cava telah melakukan undian dari hasil drawing dari grup A yang berisikan tuan rumah Uzbekistan, kemudian Republik Kirgistan dan Turkmenistan, termaksud salah satu peserta round 4 Oman. Lalu di grup B-nya ada tuan rumah Tajikistan dan salah satu tim langganan Piala Dunia Islamic Republic of Iran. Lalu disusul Afghanistan, kemudian ada tetangga kita Malaites, yang konon kabarnya bakal kembali digendong oleh para imigran antah berantah berkedok pemain warisan fase 2 cabutan, hasil donor darah atau gigitan nyamuk demam berdarah. Yang medianya kalau nggak nyenggol Indo nggak makan, dan makanya itu bisa memancing dan men-trigger para netizennya yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Tapi playing victim begitu di counter, padahal aslinya duluan dia, dan auto di counter sama netizen kita. Mau tahu buktinya? Mari langsung kita lihat sendiri dan nilai sendiri aja komentar-komentarnya. Vibes Piala Dunia katanya, good luck negaraku. Ya, kita pernah buktikan dapat draw dengan Korea Selatan. Masa Asian Cup dulu. Sekarang untuk buktikan sekali lagi, maksudnya lawan Iran ntar. Jadi Iran tuh pengen dibikin kayak Korea Selatan, yang selalu diingat hingga bila-bila masa. Seperti biasa, awalnya pasti medianya dulu yang mulai mancing-mancing dengan mengatakan utama Uzbekistan dan Iran, bukan tolak Erick Thohir. Lihat ya, di situ dia sambil menyematkan foto timnas kita di bawah tim-tim Asia Tengah yang mereka bakal lawan. Makanya jangan heran kalau ada yang ke-trigger dengan membuat caption yang mengatakan, dah lah segini cuy, tak payahlah lanjut sangat. Nanti ada yang panas bawa-bawa round 4. Dilihat dari manapun, Cava lebih dari round 4. Sebab itulah kami tolak tim round 4 katanya. Better main selamatkan Asia Tengah dari setakat Asia Tenggara. Yang di sini nak juara bawa pulang piala, yang di sana nggak diajak. Padahal posisinya kita ini lagi antang-antang, lagi fokus ke round 4. Nggak ada yang satupun peduli dengan mereka, tapi yang mereka cari-carilah kita. Dia carilah kita dengan bilang, Indo mana? Jangan cari benda yang tak ada, yang tak dijemput duduk diam-diam katanya. Ada yang panas tapi bukan Malaites katanya. Indah segenap ruangan komen kalau tak ada warga merah putih. Alhamdulillah. Lihat, emang gak ada kerjaan, gak sah hidupnya kalau gak nyenggol kita. Makanya lucu aja buat para malin kundang modern minion-minion seberang yang bilang kita ngapain sih ngurusin tetangga. Biarin aja lah mereka nginjek-injek kita mah pasrah aja, gak ada masalah. Yang penting tetangga senang, gitu maksudnya. Jadi emang di mata minion-minion itu kita gak ada hak buat ngebales sama sekali, karena mereka lebih mulia dari kita. Itu yang dimau tetangga kita dan juga yang dimau oleh para minion-minion modern zaman sekarang. Intinya apapun itu mereka bebas ngapain aja ke kita ya sabar aja menerimanya. Karena memang di mata mereka kita sama sekali nggak punya hak buat ngebales dan menjaga marwah negara kita. Itu yang mereka inginkan, bukan dengan cara kita ini mengcounter, apalagi membalas sama sekali. Pokoknya mereka ini boleh duluan, kita jangan. Kita harus ngalah. Apapun itu, kita dimanapun kita tetap salah, kita harus ngalah. Pokoknya kalau netizen kita yang duluan, berarti udah jelas-jelas kita yang salah. Tapi kalau netizen mereka duluan yang mau ngapain aja pun ke kita, nah di mata minion kita tetap salah. Karena kenapa? Kita ngelawan. Harusnya kita jangan ngelawan, kita pasrah aja. Itu yang dimau para malin kondang di zaman sekarang. Tetangga 100% berhak menjaga marwah negaranya, sementara kita sama sekali nggak punya hak untuk menjaga marwah kita. Itu prinsipnya. Makanya jangan heran kalau nanti nemuin komentar-komentar playing victim di konten ini. Cek aja satu-satu. Kalian pasti nemu nanti. Makanya waktu mereka seneng-seneng diajak ke Cava, kemudian nyenggol-nyenggol kita, netizen kita cuma balas kayak gini. Itu hal yang bagus, saya dukung meskipun saya dari Indonesia. Tapi kenapa harus selalu bawa nama Indonesia? Tidak makankah medianya kalau nggak bawa-bawa nama Indonesia? Nah, ini kalau di mata IQ 15 ringgit, ini jelas melanggar. Karena kita nggak ada hak buat membalas. Kita tuh harus iakan semua yang mereka mau. Ibarat kasta nih ya, pokoknya Melayu Mahawangsa doang yang boleh punya marwah. Kita mah enggak, kita jangan. Kita nih cuma rakyat jelata yang sama sekali nggak punya marwah di mata mereka. Sehingga cuma mereka lah yang bebas melakukan apapun seenak jidatnya kepada kita. Sedangkan kita yang di mata mereka ini adalah kasta paling bawah, itu kita harus terima-terima aja dan pasrah aja apapun yang mereka lakukan. Sama sekali kita nggak berhak buat membalasnya. Karena memang sejatinya itulah prinsip kerajaan, dan itulah mengapa pula kenapa kita nggak boleh memiliki jiwa yang merdeka.
Dan rupanya hal-hal seperti itu juga tidak hanya diterapkan ke kita, tapi juga mereka terapkan ke bangsa lain. Dalam hal ini adalah Persia, di mana Iran yang akan menjadi lawan terkuat mereka di grup B nanti. Itu pun masih aja dipandang sebelah mata sebagai tim langganan Piala Dunia. Set, gimana Tajikistan? Walaupun dia tuan rumah, tetap gak ada apa-apanya dibanding tetangga kita. Mari kita lanjut lihat komentar-komentarnya. Tajikistan udah gak sekuat dulu sejak pelatihnya keluar, so ini peluang kita untuk menang katanya. Tapi saya katakan di sini tidak semua ya warga Malaysia seperti itu. Ada yang masih realistis, dia mengatakan ini yang bukan tipe MIQ 15 ringgit ya, ini yang normal. Semua tim yang sertai Piala Cavani kuat, tiada yang lemah. Dan dia sendiri pun mengakui bahwa tipe M ini rajanya halusinasi. Dia mengatakan tak perlu berhalusinasi, Tajikistan tak kuat, Afghanistan tak kuat. Biarlah player yang menerjemahkannya di atas padang aksi-aksi mereka. Oh udah tuh begitu disadarkan oleh temennya yang kaum minoritas, dilawanlah sama yang mayoritas dengan mengatakan realistis aja, kita bukan nak menang, kita hanya nak pengalaman dan tingkatkan gameplay. Nah dibales tak ada pengalaman. Dengan PD-nya dia bilang boleh lepas grup tuh. Aku rasa dua tim tuh, maksudnya Tajikistan dan Afghanistan, Malaysia boleh makan. Padahal sebelumnya di kandang sendiri pas di Piala Merdeka mereka kalah sama Tajikistan. Kalau lawan Iran, paksa guna tactical parking bus. Nah, kocaknya, setiap diajakin realistis, ada aja yang jawab dengan bilang bertahan yang sesuai dalam bola sepak Malaysia adalah menyerang habis-habisan. Tak ada istilah parking bus dalam tactical Malaysia, katanya. Jadi maksud dia nih dengan PD-nya lawan tim langganan Piala Dunia sekelas Iran, itu mereka berani bermain terbuka. Dan mereka yakin menang. Nah inilah bukti tipe M remehin Iran yang merupakan tim langganan Piala Dunia. Sapu bersih semua perlawanan katanya. Iran jadi lauk lah, ini harimau mengganas. Kenapa mereka bisa sepede itu? Satu, udah pernah pengalaman nahan imbang tim Piala Dunia macam Korea Selatan yang bisa diingat sampai bila-bila masa itu. Kemudian yang kedua, mereka sudah merasa digendong pemain dari 6 benua, ya kan? Makanya dia bilang, itulah kenapa mereka bisa sepede itu. Kita ada pemain warisan yang power. Ini baru bermula. Jiran jangan jealous ya. Konoha ketar-ketir katanya. Jadi ceritanya mereka sudah memprediksikan bahwa yang lolos ini bakalan Malaysia dan Iran. Tanpa peduli ngeliat lawannya, mau lawannya itu adalah tim tuan rumah Tajikistan maupun tim yang memiliki kekuatan fisik seperti Afghanistan. Dikira Tajikistan sama Afghanistan kerocok kali. Tapi kalau mungkin Afghanistan mereka bisa lawan lah. Cuma Tajikistan ini loh yang nggak gampang. Karena selain mereka tuan rumah, mereka sendiri udah ngebuktiin. Pernah bikin Malaysia runner up Piala Merdeka. Tapi ya mau gimana, namanya juga bangsa waham ya kan. Mau nggak mau kita terima aja lah apapun statement mereka. Dia bilang Malaysia dan Iran boleh push rank nih lawan Tajikistan dan Afghanistan. Nah, sekarang tak lupa untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang hendak meninggalkan tanah air untuk bekerja di luar negeri, kami sarankan untuk tidak memilih negara tetangga kita sebagai tujuan untuk mencari nafkah. Karena kenapa? Masih jauh negara-negara lain di luar sana yang jauh lebih beradab dan bisa menerima kita sebagai sesama manusia. Karena biar gimana pun ada hal yang jauh lebih berarti daripada sekedar harta yang bakal kita cari, yaitu keselamatan kita sampai pulang ke rumah. Segini dulu video part 1-nya karena nanti akan saya buatkan part 2-nya, jadi stay tune aja, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan juga jangan lupa push like-nya serta berikan keikhlasan dari teman-teman, super thanks ya untuk membantu admin lebih semangat lagi dalam membuat counter seperti ini. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa di bawah, I'll see you in the next video.